tidak ada hujan dan wilayah menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya disebut, merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka. Tuhan telah berfirman, bila ia menutup langit hingga tidak ada hujan, dan bila ia menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila ia melepaskan sampar di antara umatnya, dan umatnya yang atasnya namanya merendahkan diri berdoa serta mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Ia akan mendengar dari surga dan ampuni dosa mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka, dan pulihkan negeri mereka.
mau kembali saudara kasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami, buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, dan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan, urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu, agar yang boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk nyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan bagaimana kita bisa menjadi bijak dalam pandangan Tuhan, ya. Baik secara sekuler maupun secara rohani, kita tentu ingin dipandang atau menjadi orang yang bijak, ya. Dipandang sebagai orang yang bijak, itu idaman kita semua, ya. Tapi nggak gampang loh untuk itu, ya. Bagaimana itu? Yang terpenting adalah bijak menurut pandangan firman Tuhan. Lalu bagaimana agar kita bisa menjadi bijak seperti itu? Yang pertama, biar kita takut akan Tuhan. Dan karena itu kita menjaga pergaulan kita. Mari kita baca Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, dihancurkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau kita ingin jadi bijak, kita perlu bergaul dengan orang bijak. Jagalah pergaulan kita, ya. Dan juga kita harus punya takut akan Tuhan. Mari kita baca Amsal 13 ayat yang pertama. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Kalau kita anak Tuhan mau jadi bijak di mata Tuhan, kita perlu mendengarkan didikan Bapa kita, yaitu Bapa di surga. Tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan didikan. Jadi kita jangan menjadi pencemooh. Kalau kita tidak pernah mendengarkan, pernah mau mendengarkan didikan Tuhan, bahkan ajaran Tuhan, juga hardikan Tuhan juga diabaikan, kita dianggap pencemooh. Dan yang kita cemooh siapa? Tuhan. Hati-hati, ya. Lalu kita baca Amsal 1 ayat 5. Biarlah orang bijak, kalau kita mau dipandang bijak, mendengar dan menambah ilmu. Artinya apa? Mendengarkan ajaran Tuhan, menambah ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan, ya. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk menjadi bijak di mata Tuhan, ya. Lalu kita lihat, baca lagi terakhir ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan. Siapa orang bodoh, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kita juga perlu punya takut akan Tuhan. Jangan sampai kelihatannya ya kita lakukan itu baik, tapi bukan, ya, merupakan takut akan Tuhan. Tapi bukan karena takut akan Tuhan, tapi supaya dihargai orang lain, dihormati orang lain, terpandang oleh orang-orang lain. Nah ini beda dengan hanya kalau digerakkan karena takut akan Tuhan. Beda, ya, walaupun ujung-ujungnya kelihatannya sama. Berhati-hatilah dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa dipandang bijak oleh Tuhan? Biar kita juga punya kerinduan untuk menjadi berkat buat orang lain. Mari kita baca Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat ke-25. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi menjadi berkat itu akan membuat berkat Tuhan turun lebih banyak lagi buat kita, ya. Lalu kita baca di Sakaria 8 ayat 13. Dan kalau dulu kamu telah menjadi kutuk dari bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Jangan takut, kuatlah hatimu. Kita perlu punya kerinduan untuk bisa menjadi berkat. Nah kita baca lagi Kejadian 30 ayat 27. Tapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan telah memberkati aku, Allah aku karena engkau. Dari Yakub menjadi saluran berkat, menjadi berkat buat Laban di sini, ya. Lalu kita lihat lagi Roma 12 ayat 14.
Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi kita harus menjadi berkat ya. Kita sekalian bukan hanya untuk menerima berkat saja, tapi justru menjadi berkat buat orang lain. Itu juga ketetapan Tuhan yang diberikan untuk Abraham, yaitu bapak segala orang percaya. Jadi bapak leluhur kita, bapak rohani kita. Kita baca Kejadian 12 ayat 2. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Karena Abraham adalah bapak segala orang percaya, dan kita orang percaya, berarti bapak leluhur rohani kita. Ya, kita lihat ya. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar, dan berkati engkau, sedang buat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita keturunan rohaninya juga harus menjadi berkat ya. Jadi bukan untuk yang lain saja, tapi menjadi berkat. Itu ketetapan Tuhan. Itu kedua. Yang ketiga, kita harus punya kerinduan untuk hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita baca di Efesus 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk penyenangan hati orang, tapi bagi hamba Kristus dengan sedalam hati melakukan kehendak Allah. Jadi punya kerinduan untuk hidup melakukan kehendak Allah, hidup dalam rencana Tuhan ya. Itu perlu kita sadari. Kedua, kita baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 12. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi kita harus punya kerinduan untuk hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak lagi menjadi egois, mementingkan diri sendiri saja ya. Kita baca firman Tuhan Filipi 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus, bukan kepentingan Tuhan. Kita baca pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Jangan egois. Jadi kita harus punya keinginan untuk tidak lagi hidup egois ya. Kita baca berikutnya Galatia 5 ayat 20. Penyembahan berhala, ini orang-orang yang tidak cocok, yaitu perbuatan daging, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan kepentingan diri sendiri. Egois. Kalau kita masih hidup seperti itu, berarti hidup dalam keinginan daging. Kita harus hidup menanggalkan keinginan daging. Jadi itu harus kita tanggalkan semua ya. Tidak lagi egois, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Terakhir untuk poin ini kita baca Roma 2 ayat 8. Tetapi murka dan geram pada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri. Ya, ini ya artinya egois, dan kita tidak mau lagi hidup egois. Maaf. Jadi pikirkan bukan cuma kepentingan diri sendiri, pikirkan kepentingan orang lain juga. Karena firman Tuhan merintahkan untuk mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, hidup kita harus berjalan dalam kekudusan. Usahakan setengah mati-matian untuk berjalan dalam kekudusan. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan itu ya. Lalu kita baca pasal 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia huruf besar dari Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kejarlah kekudusan itu ya. Punyalah keinginan untuk berjalan dalam kekudusan. Lalu kita baca Lukas 1 ayat 75. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita, di dalam kekudusan dan kebenaran itu harus kita lakukan dengan baik ya. Terakhir untuk poin ini kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, mari kita menyucikan diri kita, menguduskan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya, supaya kita bisa dipandang bijak oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kita ulang lagi. Yang pertama, kalau kita punya takut akan Tuhan dan kita jaga pergaulan kita agar jangan terseret dalam yang tidak kudus. Yang kedua,
Kita punya kerinduan untuk jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, rindu untuk hidup dan berencana kehendak Allah. Yang keempat, tidak lagi egois, saya mementingkan kepentingan orang lain juga. Yang kelima, kita berjalan dalam kekudusan supaya kita dipandang bijak oleh Tuhan, di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan urapan yang penuh Roh Kudus, agar kita bisa melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa. Haleluya. Bagaimana ku dapat tahu? Ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berpegang selain padamu Tuhan? Sebab Kau yang membentuk hari depan, juga yang menetapkannya. Bersamamu aku takkan bimbang, karena Kau meneguhkan
Dan bagaimana ku dapat tahu, ku inginkan yang baik dan cemerlang, tapi mampukah ku meraihnya? Ku tak mau hidupku kelam dan penuh dengan persoalan. Kemanakah ku harus berperang?